xn ya. Ada barisan xn, kemudian ada satu bilangan real, katakanlah B ya, atau katakanlah X, maka xn itu dikatakan konvergen ke X, atau bisa ditulis sebagai limit xn untuk n menuju tak hingga itu sama dengan X ya, maka didefinisikan sebagai apa? Didefinisikan sebagai untuk setiap epsilon positif kita bisa menemukan K epsilon gitu ya, di mana K epsilon itu adalah bilangan asli ya, di mana untuk setiap n yang lebih besar dari K epsilon memenuhi atau berlaku yang masuk di dalam pagar adalah apa? Xn min X kurang epsilon. Jadi yang boleh masuk di dalam pagar mutlak itu adalah n yang lebih besar dari K epsilon. Jadi tugas saudara adalah ketika diminta untuk membuktikan bahwa suatu barisan itu dia konvergen ke X, maka tugas pertama adalah satu, mencari dulu apa yang temukan dulu ya. Ada itu satu aja cukup ya. Ada apa? K epsilon, di mana K epsilon itu posisinya sebenarnya dia adalah bilangan asli juga kan? Dia adalah indeks juga dari Xn ya. Indeks dari Xn sedemikian hingga nanti untuk setiap n yang lebih besar dari K epsilon yang kita temukan. Ngapunten Bu, putus-putus. Loh Ibu metu rek. Maaf ya, wifi-nya tiba-tiba mati tadi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi ini jelas ya suara saya? Jelas Bu. Jelas Bu. Oh ya, oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi tadi ya, apa tadi? Tugas kita gitu ya, kalau kita mau membuktikan bahwa diketahui kalau ada X, ada pada suatu barisan Xn, dia konvergen ke X, ya atau limit dari Xn untuk n menuju hingga itu sama dengan X, maka kita membuktikan bahwa untuk setiap epsilon, jadi kalau untuk setiap epsilon positif, semua nilai epsilon berapapun itu harus memenuhi ya, karena untuk setiap kita dapat menemukan, nah kalau menemukan ya, atau terdapat. Share screen-nya belum muncul, Bu. Iya, emang belum dimunculkan. Bentar ya. Oke, saya rasa seperti itu ya. Oh, kok saya nggak bawa ini ya. Bu Yati, aku nyala ikunnya po. Ketinggalan drawing penku. Drawing pen. Tertinggal. Super N itu dia konvergen ke 0 kan ya. Atau limit dari super N itu untuk N menuju tak hingga itu sama dengan 0. Ya, kemarin kita ingat ya kemarin kalau saya konkretkan itu tidak boleh menjadi satu bukti ya karena itu dipilih. Ya. Kalau saya mengarang itu berarti tidak boleh nanti ketika kita ujian kemudian membuktikannya pakai contoh karena itu berlaku untuk setiap. Nah, kalau berlaku untuk setiap berarti wajib apa? Wajib diambil sebarang ya.
Kalau nggak diambil sembarang, kalau ngambil sembarangan ternyata berlaku, maka dia bisa mewakili semua yang ada di situ gitu ya. Tapi kalau misalnya bukti terus diambil satu itu nggak boleh ya. Kemarin untuk super N, untuk barisan super N kemarin kita ngambil berapa? Misalkan epsilonnya 1, ditemukan ke epsilon berapa? Kalau saya ambil epsilonnya 1, berarti ke epsilonnya berapa? Berapa? Loh, kayaknya kemarin sudah saya ilustrasikan cukup detail deh. Ya, definisi kemarin kan sudah saya ilustrasikan cukup detail ya. Ayo bareng-bareng ayo, gimana? Karena kalau misalkan kita ambil epsilon, katakanlah limit dari n menuju tak hingga untuk n Kok aku sing dadi host sih? Disconnect Oh, Belly. iya iya. Boleh nggak aku share screen Ikatan Cinta? Karepmu wis. Tuman. Nobar yuk. Gas. Rek carane pindah host ya apa? Metua mlebu maneh. Nggak paham aku. Sing gelem record sopo? Sopo mau? Sakina ta? Kliken foto Ji. Nakip. Natip yo. Oh, malah jebus aku. Sing kena. Ibu Ele lo gak mlebu-mlebu ya apa kating admit aku? Nakip. Natip. Ya Agus ta. Sing kena rek, Kak. Candrani. Kon mlebu. Maaf ya, ini internetnya di kampus ini keluar masuk ya. Iya Bu, Nggih, Bu. buat apa Bu? Oke, apa mau yo? Lali yo.
Satu atuh lali. Apa Gus mau Gus? Epsilon 1/n. Epsilon 1/n, Bu. Aku sih salah. Limit, Bu, masih limit. Saya misalkan tadi ya, limit untuk n menuju tak hingga dari 1/n itu 0. Buktikan dengan menggunakan definisi. Berarti gimana? Kita ambil contohengan dulu ya. Contohengannya bertujuan untuk menemukan K epsilon ya. Di mana posisi K epsilon itu adalah dia sebenarnya sebagai indeks dari Xn. Nah, pada posisi keberapa K epsilon ini nanti kita temukan. Ketika saya mengambil satu nilai dari epsilon, saudara jangan nyontoh saya, karena ini saya hanya mengilustrasikan pemahaman saudara. Ya, ini saya memahamkan saudara. Nanti kalau membuktikan tidak boleh buktinya pakai ngambil epsilonnya atau milih epsilon sebarang, milih epsilon 1 atau 2, nggak boleh. Karena kan harus berlaku untuk setiap epsilon, ya. Kalau saya sekarang memilih epsilon, itu hanya mengilustrasikan kepada saudara bagaimana sih proses terkait dengan pemahaman yang tentang definisi limit atau limit barisan atau konvergensi suatu barisan, gitu ya. Jadi seperti tadi, kalau Xn-nya itu adalah 1/n, maka kalau saya pilih epsilonnya 1, coba sekarang kita masukkan ke dalam baris bilangan. Di sini nilainya adalah 0, di sini nilainya adalah 1/n. Kalau n-nya sama dengan 1, maka nilainya 1. Kalau n sama dengan 2, berarti nilainya setengah, gitu ya. Nah, setengah di mana U1-nya, X1-nya adalah 1, X2-nya adalah setengah, X3-nya adalah 1/3, dan seterusnya. Gitu ya, ini adalah X3-nya. 1/3 dan seterusnya, ini X3-nya. Kalau epsilonnya 1, epsilon itu dia berposisi sebagai apa? Kalau kita lihat di dalam definisi itu, yang kita lihat adalah posisi epsilon itu dia menentukan jarak dari suku-sukunya ke nilai konvergensinya, gitu kan ya? Kurang epsilon. Nah, gitu kan? Ya. Nah, tetapi untuk yang bisa masuk ke dalam pagar, ini saya katakan pagar ya, pagar itu nilai mutlaknya ya, atau jarak dari dua buah bilangan gitu ya. Kalau saya ambil, kalau kita tadi milih bahwa epsilonnya itu 1, artinya jarak dari suku, ya, jarak dari suku-suku, nah kita katakan tadi Xn, ke nilai konvergensinya berapa? Berapa nilai konvergensinya? Loh, berapa nilai konvergensinya? 0. Oke, berarti jarak setiap suku ya untuk setiap n kurang epsilon, tapi n-nya nggak boleh sembarangan yang masuk ke sini kan? Tidak boleh semua kan? Nanti kalau semua ya bisa jadi salah, bukan salah di definisi, tapi salahnya di saudara ketika memasukkan itu gitu ya. Jadi untuk yang masuk di dalam pagar ini adalah n yang apa? Lebih besar sama dengan K epsilon ya. Lebih besar sama dengan ya. Di sini or itu nggak boleh dua-duanya. Or itu tidak harus dua-duanya. Ya. Saya maju ke depan, saya atau nakib maju ke depan. Saya aja yang maju, benar. Nakib aja yang maju, benar. Saya sama nakib maju juga boleh, benar. Yang salah itu adalah kalau nggak maju dua-duanya ya. Jadi kalau di sini or, berarti untuk kalau misalkan dia lebih besar saja boleh, ya. Seperti yang saya ilustrasikan, kalau misalkan di dalam matematik itu tidak boleh disamakan dengan pernyataan biasa ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, atau ibu kota Indonesia adalah Malaysia. Itu pernyataan benar atau salah? Benar. Benar ya. Benar. 1 tambah 1 sama dengan 2, atau ibu kota Indonesia adalah Malaysia. Benar atau salah? Benar. Benar. Benar ya. Kalau pernyataan secara orang mungkin bukan orang matematik, pasti dia menyalahkan loh. Ibu kota Indonesia kan bukan Malaysia.
Tapi kita di sini pakai logika matematika bahwa BS, B, ya, 1 tambah 1, 2 benar, atau salah. Indonesia bukan, ibu kotanya bukan Malaysia, salah. Ya nggak apa-apa, nilainya pernyataan itu masih dinilai benar. Jadi nanti kalau di sini, ternyata yang N yang kita masukkan di dalam pagar itu sama dengan K epsilon, itu boleh. Atau lebih dari K epsilon juga nggak apa-apa, ya, karena di sini lebih besar atau sama dengan or, ya. Nah, lalu kalau misalkan kita pilih tadi epsilonnya 1, berarti kita lihat di sini epsilon itu menentukan posisi dari 2 buah titik, ya, 2 buah titik, di mana 1 titik itu adalah nilai konvergensinya, yang satunya adalah nilai sukunya. Nah, kalau begitu saya ambil, kalau 1 itu saya gambarkan segini. Ini ya. Ini adalah epsilon, epsilon sama dengan 1. Tapi ini nggak sama ya, karena dia menuju ya, dia mendekati ya. Kalau mendekati berarti ini kita ilustrasikan, atau kita representasikan ini titik-titik ya, tidak boleh. Ini titik-titik ya, ini ya. Ini ya. Nah ini titik-titik ini, karena menuju ke 0 loh kok hilang. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau dari ilustrasi ini tanpa menggunakan definisi, saudara bisa menemukan kan berarti epsilonnya berapa? Kalau epsilonnya segini, epsilonnya 1, kan segini nih. Ya, berarti bisa ditemukan nggak K epsilonnya? Berapa? Sedemikian hingga memenuhi ini ya. Sedemikian hingga memenuhi jarak dari xn ke X itu kurang epsilon. Berapa? Kalau epsilon berapa? Lah ini epsilonnya sudah 1 ini. Nah ini epsilonnya 1. 2. Bisa ditemukan ke epsilon? Ke epsilon 2. Epsilonnya berapa? 2. Nah kita cobakan ya. Oke kita cobakan. Kalau K epsilon itu 2 berarti kita cek untuk setiap N yang lebih besar dari 2 gitu ya. Apakah benar memenuhi xn min, berarti x-nya mulai berapa? X3 ya? Kalau lebih besar sama dengan berarti x2-nya boleh ikut juga kan ya? Kita cobakan x2-nya. Berarti x2 dikurang 0, x2 itu nilainya berapa? 1/2. Oke, 1/2, benar. Berarti 1/2 dikurang 0, kurang epsilon, benar? Benar. Betul? Betul, Bu. Betul. 1/2 kurang 0, kurang setengah, kurang 1, benar? Betul. Benar ya? Oke, lalu kan harus berlaku untuk setiap N. Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan K epsilon. Kalau untuk setiap ya ngeceknya harus N sampai unlimited ya. N-nya itu natural number tapi dia di sini N-nya sampai tak hingga ya. N-nya sampai tak hingga. Berarti kalau begitu coba kita cek apakah untuk N sama dengan 1 miliar memenuhi nggak tuh? Memenuhi. Memenuhi ya, karena di sini XN-nya adalah 1/N. Ya, 1/N. Untuk X 1 miliar gitu ya. Berarti 1/1 miliar. Apakah 1/1 miliar dikurangi 0 itu nilainya kurang dari epsilon? Iya. Ya. 1 triliun. Iya, Bu. Ya. Iya ya. Semakin iya ya. Iya kan? Semakin iya ya. Justru yang angel itu kan yang di mepet-mepet di N-nya, mepet-mepet di K epsilonnya itu yang sulit ya, karena nanti bener nggak dia itu nanti kurang epsilon, jangan-jangan dia di depannya, bukan di belakangnya, gitu kan ya. Jangan-jangan dia di sini, gitu ya, di sini, sebelah sini, padahal dia harusnya di sebelah kanannya K epsilon ya. Jangan-jangan dia di kanannya, di kirinya K epsilon. Jangan-jangan dia di kanannya gitu kan ya. Tapi kalau semakin besar nilai N-nya maka semakin benar gitu ya. Jadi nggak usah ini. Oleh karena itu ketika untuk N-nya menuju tak hingga maka benar-benar nanti nilainya menuju ke 0 gitu ya.
Tapi ingat ya, ini ilustrasi saya loh ya. Banyak sih ketika saya mengilustrasikan seperti ini, ternyata ketika ujian itu jawabnya pakai ini. Ya salah, ini kan hanya berlaku untuk epsilon sama dengan 1. Sementara epsilon itu adalah bilangan positif, bilangan real positif. Bisa dihitung nggak? Yang jelas nggak bisa. Interval bukan 0,1 aja semakin sekian banyak, ya kan? Itu interval bukan 0,1 ya. Unlimited kan? Nah, kalau ini saya ambil 1, itu saya hanya mengilustrasikan ke saudara, ini loh, begini loh proses yang dimaksud oleh definisi ini, gitu loh. Tujuannya apa? 1, saudara bisa menemukan K epsilon. Ya. Untuk apa menemukan K epsilon? Digunakan di sini nih. Untuk ngecek di dalam pagar itu siapa saja yang boleh masuk, gitu. Oke, kita ambil sekarang epsilonnya sama dengan 2. Ya. Kita ambil contoh lagi, epsilonnya sama dengan 2. Kalau epsilonnya sama dengan 2, berarti garis saya itu nanti berubah di sini ya. Nih, ini kan masih 1. Nah, sekarang kalau saya masukkan epsilonnya sama dengan 2, kenapa ini saya berikan seperti ini? Karena ini menuju kepada jarak dari xn ke x ya. Jarak dari xn ke x itu kurang epsilon, berarti dari sini. Ah, begini, 2 itu di sini. Oke, ini adalah 1. Nah, katakanlah ini ada 2, ya. Oh, ini 2. Nah, ini 2. Berarti ini epsilonnya di sini ya. Epsilonnya sama dengan 2. Sebesar ini, gitu ya. Nah, kalau begitu secara ini kita belum mencari pakai definisi. Ini hanya saya ilustrasi secara geometri ya. Artinya saudara akan bisa membayangkan bagaimana posisinya, bagaimana sih sebenarnya prosesnya di dalam geometri. Nanti kalau untuk menemukan dengan menggunakan teori, setelah ini, pokoknya saudara ngerti dulu apa maksudnya dari definisi limit ini. Betul ya, kalau saya tuliskan di sini epsilonnya sama dengan 2 kan segini ya. Betul kan ya? Nah, secara apa namanya? Ketika kita lihat seperti ini bentuknya, bisa nggak langsung saya tebak siapa K epsilon? 3. Berapa K epsilonnya? K epsilon? K epsilon itu loh, K epsilon itu indeks loh ya. K epsilon. Berarti kalau K epsilonnya 3, berarti di sini nih, ini. Berarti posisinya di sini. K epsilon itu termasuk N ya. Karena K epsilon itu bilangan asli. Dia posisinya di mana? Dia sebagai indeks juga di dalam barisan. Makanya kenapa untuk setiap N yang lebih besar dari K epsilon itu dibandingkan bisa, karena sama-sama dia adalah indeks. Ya, cuman di mana kenapa K epsilon itu ditulis sebagai ada K, ada epsilon, karena bilangan asli, indeks yang ditemukan itu bergantung pada epsilon. Maka disimbolkan dengan K epsilon. Sebenarnya itu adalah bilangan asli sih. Itu hanya indeks yang memudahkan kita, oh ternyata kalau ada bilangan asli K, itu dia bisa muncul karena adanya epsilon. Kan nggak sembarangan, 1 epsilon, 1 K epsilon, 1 K epsilon, 1 K epsilon, kan gitu kan? Bisa jadi satu epsilon, beberapa epsilon, ada 1 K epsilon, nggak apa-apa. Pokoknya ada. Kalau ada itu 1 aja udah memenuhi. Tapi kalau untuk setiap, hati-hati. Ada 1 aja yang enggak, salah, gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan epsilonnya sama dengan 2 segini, bisa enggak saya temukan epsilon? Halo, ada Yasmin. Epsilonnya, Halo, mau? Kakak. ya berapa K epsilonnya? Ayo, ini ada 47 anak loh, masa enggak bisa, ayo. Epsilonnya 1. Nah, coba, berapa tadi? Siapa yang jawab tadi? Yang K jawab siapa? epsilonnya Iya, untuk siapa yang jawab? epsilon sama Siapa yang jawab? Yang jawab siapa? Epsilon? Nagib, Bu, Nagib. Oh, Nagib. Ya, Nagib. Berapa Nagib epsilonnya? K epsilonnya berapa? untuk 1 ya. Sekarang epsilon 2 untuk epsilon sama dengan 2, sama dengan 2, K ditemukan berapa? epsilonnya sama dengan 1. Oke, K epsilonnya sama dengan 1. Sekarang kita cek ya. Ya paling besar itu memang K epsilonnya 1. Yang paling besar itu untuk K epsilon itu nilainya kan 1. Ya kan?
Kalau 2 berarti dia semakin di tempatnya di kiri gitu kan. Nah, sementara untuk epsilon sama dengan 2 itu segini besarnya nih. Nih saya ilustrasikan seperti ini nih. Nah, untuk epsilon sama dengan berarti kalau begitu kita cek ya. Kalau K epsilonnya 1, apakah benar untuk setiap N yang lebih besar dari K epsilon itu memenuhi Xn min 0 kurang epsilon gitu ya. Kita cek ya. Ini satunya diambil enggak? Ini kan untuk sama N lebih besar sama dengan, berarti dia sendiri boleh ikut. Kita cek 1 ya. Satunya berarti 1 min 0 kurang 2 benar? Nggih, Bu. Benar. Oke, untuk untuk N sama dengan 1, kan ini kan untuk setiap N yang lebih besar sama dengan 1, gitu kan ya. Ini saya ambil N-nya 1. Kalau N-nya 1 benar nggak? Kalau N-nya 1, X1 berapa nilainya? 1. Oke, 1. Berarti 1 dikurangi 0 berapa? 1. 1 kurang 2 benar? Benar. Nah, lalu kita cek yang kedua. Kan untuk setiap N ya. N sama dengan 2. Berarti kalau N sama dengan 2, Xn-nya berapa? N-nya setengah. Setengah. Oke, setengah dikurang 1 berapa? Setengah. Setengah kurang 1 berapa? Min setengah. Min setengah ya. Nah, Karena di situ mutlak, karena di situ jarak, jadi tetap nilai setengah. Nah, semakin N-nya semakin besar, artinya semakin memenuhi gitu ya. Ya enggak? Nggih, Bu. Oke, Bu. Ya, oke. Berarti untuk setiap untuk epsilon sama dengan 1 ditemukan K epsilonnya berapa? 1 gitu ya. Berapa tadi? 2 ya. 2, Bu. Untuk epsilonnya sama dengan 2. Untuk epsilon sama dengan 1, K epsilonnya 2. Untuk epsilon sama dengan 2, K epsilonnya berapa? 1. 1. 1. Untuk epsilon sama dengan 3, K epsilonnya berapa? 1. 1. Nah, ini mulai paham ya. Kalau menjelaskan terus paham itu senang ya. Untuk epsilon sama dengan 4, K epsilonnya berapa? 1. 1, gitu kan ya. Untuk epsilon sama dengan 1 juta. Epsilonnya Berapa? 1. 1. K epsilonnya 1. 1 triliun. Berarti K epsilonnya berapa? 1. 1 juga ya. Oke, berarti ya untuk epsilon yang lebih dari 2 ya, itu K epsilonnya 1 ya enggak? Ya. Nah, karena hati-hati karena epsilon itu bilangan real. Kalau dia bilangan real berarti ya 2, bla 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 itu harus kita coba juga gitu kan ya. Hati-hati, ini ilustrasi, nggak boleh untuk bukti ya. Nanti buktinya adalah diambil sebarang bla bla setelah kita ilustrasinya selesai ya. Jadi nanti kalau buktikan jangan pakai seperti saya, karena saya ini hanya mengilustrasikan pemahaman saudara supaya ngerti gitu ya. Baik, ini mau bicara dulu apa saya hapus? Sebentar, Bu, Bu. katanya ada yang di waiting room, Bu. Belum di-admit. Oh, jadi dapat udah telat. Waiting room tapi udah telat. Kita tadi Katanya tadi saya beri kesempatan sudah 15 masuk menit. dari tadi, Bu. Oh, sudah masuk dari Dan tadi. tapi error. Error gitu dah. Oh, oke ya udah saya masukkan. Bukan baru ya? Bukan, Bu, Kalau baru masuk nggak lagi, masuk, tapi. kalau udah telat. Ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum saya lanjutkan ke tadi kan yang ke epsilon lebih dari 2. Sekarang kita coba epsilon yang kecil. Itu nanti seperti apa Kak epsilonnya gitu ya. Agus tolong dicek temannya Agus ya, di screenshot ya. Agus. Nggih, Bu. Ya, di screenshot ya, nanti dikirim di grup aja. Nggih. Absen saya. Terus yang kelas
Satunya juga sama ya. Ini ada 47, nanti di tengah berakhir harus 47 ya. Halo Mbak. Salam. Terus? Aku ngisi jam pertama ya. Iya, gak apa-apa. Sampai telepon Hasan ya. Iya. Iya. Oke. Pak, saya di makam no. Mbak Rusi melalui pemakaman nih. Oh, iya, maaf. Oke, Mbak. Ya, salam. Bapaknya Mbak Rusi meninggal loh. Kemarin 100 harinya yang lalu ibunya, sekarang bapaknya ya, Mbak Rusi. Innalillahi wa inna ilaihi Ya, saya hapus ya. Nggih, Bu. Sekarang kita masuk ke yang satu lagi ya. Untuk yang epsilon kurang dari kan di sini ini 0 gitu ya. Di sini ada xn, x1, x2 dan seterusnya. Lalu kita pilih epsilonnya setengah gitu. Kalau epsilonnya setengah berarti ya posisinya di x2 ya. Sini ya. Jadi ini adalah setengah, kemudian di sini ada x3, x4 dan seterusnya. Saya bisa menemukan K epsilon apa tidak. Pokoknya saudara tujuannya di sini adalah menemukan K epsilon. Kalau ternyata tidak ada epsilon yang memenuhi, maka definisi nilai limitnya itu salah. Gitu. Nanti coba ya untuk tugasnya cari counter example-nya ya. Counter example-nya katakanlah misalnya limit n menuju limit dari 1/n kuadrat plus 1 itu 2 gitu ya. Itu dari limitnya salah ya. Nanti buktikan. Counter example itu cukup satu aja ya. Tidak ditemukan K epsilon. Satu aja itu udah benar. Ya. Kalau nilainya kalau dia itu salah, maka cari satu counter example aja itu boleh ya. Misalkan langsung langsung milih epsilonnya berapa gitu ya. Yang menyebabkan tidak ditemukannya K epsilon atau menyebabkan ditemukan K epsilon tapi tidak memenuhi pagernya. Ya, artinya tidak setiap N itu berlaku di situ, maka itu udah benar. Itu namanya counter example. Tapi kalau misalkan ternyata ditemukan semua, berarti nilai limitnya benar. Untuk epsilon sama dengan setengah, berarti gimana? Ditemukan ke epsilon berapa? Nah, itu kan udah kelihatan tuh. Kalau epsilonnya setengah, ditemukan ke epsilon berapa? Ini X2, ini X3, dan seterusnya. Berapa? K epsilon 3, Bu. sama dengan 3 ya. Nah, kita coba apakah benar untuk K epsilon sama dengan 3, maka untuk setiap N yang lebih besar sama dengan 3 berlaku X, berapa berarti? 4, ya. 3 dulu ya. Kalau 3 memenuhi enggak? Kalau 3 memenuhi enggak? X3 Memenuhi. kurang 0 kurang setengah. Memenuhi enggak? Memenuhi ya. Oke, berarti ya 1/3 kurang 0. Berarti lanjut X4 kurang 0 kurang setengah benar sampai ini semakin benar ya ini ya. 1 triliun dikurang 0 kurang setengah benar. Ya, 1 pokoknya sampai hingga itu dia memenuhi. Artinya untuk setiap N nanti akan terpenuhi untuk apa? Untuk epsilon sama dengan
Untuk epsilon sama dengan berapa? Setengah ya. Untuk epsilon sama dengan setengah. Nah, K epsilonnya seperti itu. Berikutnya nanti untuk kalau begitu untuk epsilon yang kurang dari setengah, berapapun epsilonnya, maka nanti pasti bisa terpenuhi ya untuk setiap n yang lebih besar dari setengah, itu maka untuk n yang untuk epsilon yang kurang dari setengah, ya kurang dari setengah, terpenuhi enggak? Nanti epsilon itu positif ya, jadi dia batasnya paling besar nilainya, paling kecil nilainya 0. 0-nya nggak boleh ikut ya, karena epsilonnya positif. Saya masih ngajar ya, Kak? Masih ngajar? Ya, ditunggu dulu. Jadi gitu ya, Bang, itu berlaku semua. Bisa ditemukan lah, gitu ya, untuk epsilonnya. Oke, saya rasa itu sudah tidak ada masalah. Saya hapus dulu ya. Bu, ada yang belum di admit, Bu, di ruang tunggu. Masa ini nggak ada? Ini. Oh, jadi 48 ini baru masuk berarti. Iya. Ada? Tidak ada? Andi. Tidak ada, Bos. Soalnya orang yang ngechat saya, Bu. Ya. Nggak ada. Ini kelihatan nggak di situ nih partisipannya? Buatan Bu. Katanya susah sinyal, Bu. Kalau susah sinyal ya berarti belum masuk ke sini. Oh, Nah, di sini belum ada. Baik, ini saya hapus dulu ya. Jadi kalau begitu, karena tadi kita bekerjanya berawal dari epsilon, maka untuk menemukan secara umum ya kita buat contrengan dulu gitu ya. Kayak namanya ya, contrengan itu kalau kecil saya itu namanya retoretan. Karena kita berawal berjalan dari epsilon, maka kita coba untuk berjalan dari epsilon. Berdasarkan ilustrasi tadi ya, jadi nanti saudara harus tahu kenapa nanti kita berawal dari contrengannya berjalan dari epsilon ya. Kurang 0, kurang epsilon, karena oleh karena itu pakernya boleh dibuang. 1/n kurang epsilon. Nah, kalau sudah karena kita mencari K epsilon, sementara K epsilon itu adalah salah satu nilai dari n, maka 1/n ini boleh saya ganti K epsilon ya. Karena sebenarnya ini tadi tujuannya K epsilon. Boleh diganti karena sama ya, dia posisinya sama. Sama-sama berubah indeks, tapi dia diberi simbol yang lain karena membedakan n itu adalah nilai dari indeks dari suku, tapi kalau K epsilon itu tertentu yang disebabkan karena adanya dia muncul, indeks itu muncul karena disebabkan adanya epsilon ya. Jadi kurang epsilon, lalu kita kalikan silang, boleh karena dia positif ya. Kalau nggak positif hati-hati. Kalau mengerjakan pertak samaan, kalau ada bilangannya itu tak jelas, apakah dia positif atau enggak, tidak boleh dikali silang. Caranya dikanselasi ya. Tapi kalau misalkan dia sudah Oke, berarti kalau begitu kita bisa menemukan apa? K epsilon nilainya lebih besar dari 1/epsilon. Ya kan? Ya, kalau kita kalikan silang kan begitu ya. K epsilon lebih besar dari 1/epsilon. Nah, kalau sudah, kita kembali ke definisi. Mana definisinya? Sebarang epsilon bilangan gitu ya. Diambil sebarang bilangan epsilon positif, bilangan real ya, bilangan real epsilon positif.
dapat atau dapat ditemukan gitu ya. K epsilon. K epsilon berapa tadi? K epsilonnya lebih besar dari 1/4 epsilon ya. K epsilon lebih besar 1/4 epsilon gitu ya. Lebih besar 1/4 epsilon. Sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih besar dari K epsilon, dengan K epsilonnya tadi lebih besar 1/4 epsilon, gitu ya, berlaku apa? Xn kurang X kurang epsilon. Nah, berarti ini sudah kita temukan. Saya boleh mengembalikan kepada definisi gitu ya. Jadi diambil sebarang epsilon positif, ya, saya bisa menemukan K epsilon. K epsilonnya berapa? Berarti K epsilonnya lebih dari 1 ya. Wah, gitu kan? Ya, ilustrasi tadi loh ya. Kalau epsilonnya 2, berarti K epsilon lebih dari setengah. Epsilonnya 1 triliun, berarti 1/1 triliun K epsilonnya berapa? Yo 1. Tadi kan nanti membuka epsilonnya setengah, berarti berapa? Ini? Buka bironya. Suara saya sudah jelas? Masih belum ya? Ya, Bu. Jelas ya? Ini kelihatannya memang trouble di internetnya ya. Jadi gitu ya. Tadi, loh kok hilang? Tulisan saya tadi hilang ya. Oh iya ya. Anu belum tadi? Udah dicatat belum? Belum. Loh hilang mana? Udah dicatat belum tadi ya? Ampun, Bu. Oke, sudah ya. Oh ini belum share screen saya ya? Share screen-nya hilang. Oke, jadi gitu ya. Secara general, diambil sebarang epsilon positif, ya, dapat ditemukan K epsilon, posisi dari K epsilon, nilai dari K epsilon adalah lebih dari 1/4 epsilon, sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih besar dari K epsilon, berlaku Xn min X kurang epsilon, gitu ya. Nah, itu artinya terbukti. Nah, sekarang kita masuk ke teorema ya. Partelnya dibuka ya.
Ini dasar-dasar analisis real 1 harus sudah kuat ya. Kalau enggak nanti saya ngulang lah ya. Kalau ngulang nanti materi saya nggak maju-maju ya. Ya iki nggak sampai setting ah. Iki sing nisor digawe forward, sing ndukur digawe mundur. Oke, sekarang sudah. Nah ini ya sekarang ya. 314. Teorema 314. Suatu barisan bilangan di R, pasti dia memiliki satu nilai limit ya. Nah ini nanti membuktikannya pakai pengandaian. Andaikan dia punya dua limit ya, katakanlah ada limit barisan XN, nilai limitnya ada dua misalkan ya, itu pembuktiannya. Ada dua, yang pertama katakanlah dia konvergen ke L, yang satunya konvergen ke M. Nah, dengan definisi limit, proses, jalankan, maka ternyata kontradiksi ya. Nah, kalau kontradiksi berarti haruslah pengandaian kita tadi salah, harusnya yang betul adalah ini gitu ya. Andaikan limit XN memiliki dua, dia konvergen ke dua nilai gitu ya, ke dua titik. Misalkan, itu nanti pembuktiannya ya. Misalkan nilai limitnya adalah L dan M, maka jalankan. Berarti kita jalankan satu-satu ya. Yang pertama, kita jalankan limit XN untuk N menuju tak hingga sama dengan L. Berdasarkan definisi, maka untuk setiap epsilon positif terdapat K epsilon, katakanlah jangan K epsilon, N1 saja. Terdapat bilangan asli N1 sedemikian hingga dia pada sini, K aja ya, K aksen ya. Ya, N1 juga nggak apa-apa kan, bilangan asli ya. Tapi dia dimunculkan karena adanya epsilon ya. Nah, saya ulang lagi ya. Ya, jadi andaikan limit XN untuk N menuju tak hingga, dia mempunyai dua nilai. Yang pertama nilainya L, yang satunya nilainya M. Jadi konvergen ke L dan konvergen ke M. Ya, sekarang kita proses. Limit N menuju tak hingga dari XN itu sama dengan L, berdasarkan definisi, untuk setiap epsilon positif terdapat K N1 bilangan asli ya, N1 di natural number ya, sedemikian hingga ini saya beri simbol aja ya, N1 epsilon, supaya nanti tidak semua N itu bisa masuk di situ, hanya N yang bergantung pada epsilon saja yang ada di sini. N1 epsilon ya, anggota natural number, sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih besar dari N-nya sama ya, karena tadi XN-nya sama ya. Yang satunya limit N menuju tak hingga dengan XN yang sama, itu dia konvergen ke M. Ya, untuk setiap N yang lebih besar dari N1 epsilon, berlaku, memenuhi, berlaku XN min L kurang epsilon. Ya, ini definisi ya. Kenapa kok definisinya bisa benar? Ya karena sudah ditentukan bahwa limit N menuju tak hingga dari XN itu M, itu L. Nah ini yang pertama. Yang pertama ya, karena ini. Lalu saya bisa membuat suatu pernyataan benar yang kedua, dari limit N menuju tak hingga dari XN itu adalah M. Nah, berdasarkan definisi, bagaimana definisinya?
apa? Untuk setiap epsilon positif dapat ditemukan gitu ya. Ini dapat ditemukan loh ya, karena dia sudah diklaim. Diklaim bahwa XM konvergensi dari barisan XN itu M. Ya, jadi saya bisa langsung menuliskan ini benar, tidak perlu dibuktikan karena itu sudah diklaim benar ya. Untuk setiap epsilon positif terdapat apa? N2 gitu ya. N2 epsilon, ini epsilonnya diambil sama ya. Epsilon di 1 dengan epsilon D2 itu kita ambil sama. Kalau yang di atas itu epsilonnya 1, maka yang di 2 juga epsilonnya 1. Nah, untuk yang pertama, untuk epsilon yang pertama itu ditemukan N1 epsilon. Lalu yang kedua, untuk epsilon yang sama ketika diambil di 1 ditemukan N2 epsilon ya. N1 dan N2-nya berbeda ya ini ya. Nggak tahu gitu ya, pokoknya ada gitu ya. Apakah sama? Nggak tahu. Bisa jadi sama, bisa jadi enggak. Pokoknya ditemukan N1 epsilon yang memenuhi untuk setiap epsilon yang lebih besar, untuk setiap N yang lebih besar dari N1 epsilon itu memenuhi ini. Demikian pula ini. Dapat ditemukan N2 epsilon ya, anggota natural number sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih besar dari sama dengan N2 epsilon berlaku apa? XN barisannya sama ya. Min M kurang epsilon gitu ya. Nah, untuk ini dulu, ngerti nggak yang saya tuliskan? Jangan-jangan nggak ngerti nanti. Ini yang dibayangkan harus sama ini. Saya bayangkan sesuai definisi, saudara bayangkannya nggak begitu, jadi salah nanti. Nah, ini abstrak banget ya. Nah, sudah? Kalau sudah, sekarang kita cek. Ya, cek. Untuk membuktikan bahwa nilai M dan L itu sama, tadi kan kita pakai pengandaian ya, pakai bukti kontradiksi ya. Andai kan itu tidak sama gitu ya. Maka kalau kita mau membuktikan bahwa nilai limit itu unik, bahwa suatu barisan di R dia pasti memiliki satu saja limit, ya, memiliki hanya satu limit, nilai limit, maka kita akan membuktikan arahnya ketika saudara membuktikan satu teorema itu sudah ngerti mau kemana gitu ya. Nah, karena kita akan membuktikan ini, maka saudara akan membuktikan bahwa nilai M dan L itu sama gitu ya. Kalau sama, oh ya udah, selesai, pengandaian salah. Haruslah barisan itu nilai limitnya cuma satu gitu ya. Sekarang kita cek L dikurangi M gitu ya. L dikurangi M. Berapa nilai L-nya tadi? Mutlak L dikurangi M. L tadi menunjukkan apa? Menunjukkan ini ya. Nih. Limit X. Ini ya. Ya, nilai limitnya ya. Kalau L dikurangi M itu saya bisa membentuk sesuatu, saya bisa memanipulasi dari L dikurangi M ya. Tetap ya, nanti arahnya adalah mutlak dari XN ya. Arahnya adalah apa? Mutlak dari XN atau XN, gini. Karena tadi itu kita mau menuju kepada bahwa itu nilainya sama, maka L itu sama dengan M ya. L itu sama dengan M. Ini kan mau kita buktikan ke sini. Nah, kalau mau kita buktikan ke sini berarti L dikurangi M itu kurang epsilon. Berdasarkan teorema di analisis real 1, kalau ada epsilon ini positif, ya, epsilon ini positif. Kalau ada dua buah bilangan, ya, selisih dua buah bilangan yang kurang dari epsilon, maka dia dikatakan tidak ada bilangan yang lain kecuali dia harus sama, gitu ya. Karena ini kurang dari epsilon, sementara epsilon itu lebih besar 0. Mau nggak mau, L-nya wajib sama. Ya, ini karena kurang epsilon. Epsilonnya adalah bilangan positif. Maka mau nggak mau, L dengan M itu harus sama. Ya nggak?
Nilai terkecil dari epsilon itu berapa? Dia mendekati 0 ya. Inilah. Ini loh. Kalau epsilon kan berlaku ini ya. Ya enggak? Epsilon itu lebih besar 0. Maka kalau ada di belakang epsilon, ya, ternyata dia kurang dari epsilon, ini untuk setiap epsilon, maka mau nggak mau ini nilainya harus 0. Ya. Karena untuk katanya epsilonnya besar, Bu. Untuk epsilon yang sekecil-kecilnya, yang mendekati 0 pun itu berlaku. Ya, tidak boleh milih di sini, karena untuk setiap. Lah mau nggak mau ke sini. Nah, kita coba membuktikan ini harus, ini tadi koneksi saya tidak stabil. Masih, suara saya masih Putus-putus, Bu. Halo, Sampun jelas, Bu. putus-putus, masih. Oh ya, kan. Jelas, Kita lanjutkan lagi. Nah, L, kita manipulasi ya sekarang ya. L manipulasi L dikurangi XN ditambah XN dikurangi M. Saya tidak mengubah apa-apa dari yang bentuk di atas. Ya enggak? Jadi sama dengan saya ini masih benar ya. Karena saya hanya manipulasi min XN ditambah XN. Oke? Saya lanjutkan lagi ya. Lalu gimana? Boleh saya pisah, karena menuju ke sini nih, maunya menuju ke sini. XN min L dengan XN min M. Ya. Menurut triangle inequality, ya, ketaksamaan segitiga, menurut triangle inequality, berlaku, ya, triangle inequality kayak gini ya. Kemarin dulu pernah kita di real 1 ya. A ditambah B, ya, pasti kurang dari mutlak A ditambah mutlak B. Ini namanya triangle inequality ya. Kalau ini sama ya nanti ya. Pak? XN min M gitu ya. Ditambah, ini kurang dari ya. Kurang dari sama dengan ya. Triangle inequality itu bisa jadi sama. Karena kalau dia 0 berlaku ya. A plus B, mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kalau nilai A dan B-nya 0 maka sama. Jadi ini artinya sama dengan boleh ya. XN min L kurang dari apa? XN min M gitu ya. Gitu. Ya, oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat tadi kita sudah punya pernyataan 1 berdasarkan asumsi bahwa limit dari XN untuk N menuju hingga itu L itu benar. Kita asumsikan benar tadi ya. Lalu kita asumsikan pula kalau untuk limit XN dari N menuju hingga nilainya M itu ini. Nah, sekarang untuk XN min L itu kurang epsilon nilainya ya. Ini saya kurang epsilon boleh ya. Untuk yang ini. Karena ini kurang dari ya. Kurang dari ditambah, ini pun demikian. XN min M itu kurang epsilon juga ya. Berarti saya terus di sini ya. Nah, begitu. Nah, supaya cantik gitu ya. Cantik itu artinya nanti bahwa limit XN untuk N menuju hingga itu cantik begitu, maka ini kita buat begini aja nggak apa-apa. Karena epsilon kurang epsilon dengan kurang epsilon per 2 itu lebih kuat kan epsilon per 2, semakin kecil nilainya ya. Ini juga saya kurangi, saya bagi 2. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Ini akhirnya menjadi kurang per 2, ini juga per 2. Supaya cantik sih gitu ya. Ini apa? Kurang epsilon gitu loh maunya. Ya, gitu ya. Epsilon dengan epsilon per 2 itu lebih kecil epsilon per 2 ya.
Jadi boleh-boleh aja ketika nanti epsilon berdua itu saya epsilon itu saya buat menjadi epsilon berdua juga nggak apa-apa, semakin kuat gitu ya, karena dia semakin kecil, ya, semakin terbukti. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah gitu ya. Nah, kalau sudah berarti kita kembali ke sini, ya, bahwa dapat disimpulkan. Saya pindah ke sini ya. Dapat disimpulkan bahwa mutlak L min N itu kurang epsilon. Artinya, siapapun nilai yang di belakangnya epsilon, ini wajib 0. Ya, kalau misalkan nggak 0 ya tidak semua epsilon, karena tadi kan berlaku untuk setiap epsilon. Nah, begitu ya. Artinya L sama dengan M. Tapi hati-hati, untuk N1 epsilon dan N2 epsilon itu diambilnya yang memenuhi semuanya. Ya, kalau misalkan di sini saya gambarkan garis bilangan ya. Begini. Katakanlah N1-nya di sini, N2-nya di sini. Maka kita supaya mencakup semuanya, kan tadi kan N1 dan N2 itu gunanya kan gitu ya, atau N2 gitu. Nah, supaya masuk semuanya di dalam N, maka di sini berarti ini harusnya kan setelah N1 ke sana. Ya, ini N-nya ini yang boleh masuk ke dalam pagar tadi loh. Ini ke sini. Tapi ini enggak katut gitu ya. Untuk setiap N2, gini N2-nya ke sini. Siapa yang boleh masuk di dalam pagar? Ini. Kalau N1, siapa yang boleh masuk dalam pagar? Ini. Kalau begitu, siapa yang bisa masuk ke dalam semuanya? Ini, gitu ya. Berarti diambil nilai minimum ya. Jadi L sama dengan M untuk nilai minimum dari N1 epsilon dengan N2 epsilon ya. Loh, kenapa Bu kok nggak N1 saja lah? Kalau N1 saja yang ini miliknya M. Mana tadi? Miliknya ini. Ini muncul karena adanya nilai konvergensi yang L. Loh, terus kalau N2 gimana? Kalau N2 nilai muncul hanya untuk M. Nah, sementara semuanya ini harus berlaku untuk setiap epsilon. Sehingga setiap epsilon itu akan memunculkan K epsilon dengan nilai ditemukan K epsilonnya adalah minimal dari N1 epsilon dan N2 epsilon. Siapa yang lebih besar? Nggak tahu. Pokoknya minimal. Kalau misalkan N1-nya 2, N2-nya 3, ya berarti diambil 2. K epsilonnya berarti 2. Seandainya N1-nya 4, N2-nya 5, ya berarti diambil 4 gitu ya. Jadi karena berlaku untuk setiap epsilon gitu. Nah, ini bukti dari teorema yang tadi. Ya, mungkin itu dulu ya. Ada yang ditanyakan? Mau dicatat dulu silakan.
Udah saya hapus ya. Udah selesai nyatetnya ya. Ya, saya rasa ini ada beberapa teorema yang menggunakan definisi dan beberapa contoh. Nanti contoh ini dibuat kuis saja ya, sampai semalam. Masuk e-learning ya. Kuisnya masuk e-learning, resumnya masuk seminggu. Ini ada beberapa contoh nanti dibuktikan ya, dengan menggunakan definisi. Ini ada contoh ABC ya. ABC, ABCD ya. Coba diilustrasikan dengan bahasanya sendiri ya. Sambil memperdalam pemahamannya. Oke, kita masuk ke tails ya. Jadi ada ekor ini ya, kalau definisikan tuh ekor barisan. Jadi didefinisikan 318. Jika diketahui suatu barisan X1 sampai Xn, kemudian dia adalah barisan real number, dan diketahui bahwa M itu adalah natural number, maka didefinisikan M ekor, ya M tail, dari X itu adalah XM, di mana nilainya adalah XM plus N. Ya. Ingat barisannya tadi X1 sampai Xn ya. Lalu M apa ya, kalau definisikan ekor itu enggak enak ya. M tail dari X itu didefinisikan dari M itu bilangan natural number ya. Berarti XM itu adalah nilainya adalah XM plus N. Artinya berarti kalau dijabarkan itu berarti nilainya adalah XM plus 1, N-nya tadi kan natural number ya dari barisan Xn. Karena barisan Xn kita punya X1, X2 sampai Xn, maka XM-nya nilainya adalah apa? XM plus 1, XM plus 2, XM plus 3, dan seterusnya gitu ya. Contoh, misalkan saya punya barisan bilangan genap XN 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 2N. Ya, 2N dan seterusnya. Sampai tak hingga ya ini ya. Maka ekor 3 dari barisan X itu adalah berapa? Tadi definisinya adalah XM plus N. Berarti ekornya adalah ekor 3 dari X adalah X4, X5 dan seterusnya ya. Kalau di sini adalah X1-nya berapa? X1-nya 2, X2-nya 4, X3-nya 6, X4-nya 8. Maka X3 tail itu adalah mulai dari X3 plus 1. Ya, X3 plus 2 berarti berapa aja? Mulai dari X4, X5 dan seterusnya. Berarti 8, 10, 12 dan seterusnya ya. Dengan nanti rumus umum dari suku ke N adalah 2N plus 6 ya. Tuh, itu definisinya. Kemudian ada teorema, sekarang masuk ke teoremanya. 9, 11. Ya.
Nah, untuk teorema 319 ya, diketahui Sn itu barisan real number. Lalu diberikan M itu adalah natural number. Maka M tail Xm itu adalah berdasarkan definisi tadi, maka Sm itu nilainya adalah Sm plus N untuk N natural number. Ya. Maka Sm M tail dari X itu konvergen jika dan hanya jika, nanti kalau jika dan hanya jika saudara buktikan dua ya, arah ke kanan dan arah ke kiri, atau arah ke kiri dulu baru ke kanan, terserah. Pokoknya jika, if only if ya, in only if, jika dan hanya jika, buktinya kanan kiri gitu ya. Jika X-nya konvergen gitu ya. Bisa dibayangkan benar kan ya, memang seperti itu ya. Jadi ada Xn barisan konvergen, ekornya pasti konvergen, ya enggak? Nah, bagaimana nilai konvergensinya? Kalau limit X itu dia nilainya katakanlah X ya, X kecil, maka ekornya pun nanti nilainya juga X, nilai konvergensinya ya. Nah, buktikan ya nanti ya, di resume ya. Saya rasa ilustrasi saya di atas itu sudah bisa untuk membawa ke sini. Buktikan di resume, besok kita bahas ya, satu teorema. Lalu ya ini buktinya ya, nanti dibuktikan di resume ya. Bisa didiskusikan ya pakai Zoom-nya yang free itu 40 menit, yang ngerti ngajari yang nggak ngerti ya. Nanti yang ngerti nggak boleh pelit-pelit ya, ngajari temannya yang nggak ngerti. Oke, mungkin itu dulu ya untuk kuliah kita hari ini ya. Untuk penggantinya, saya ada utang nggak ya? Ada ya. Ini penggantinya kita bicara lebih lanjut ya. Nggak tahu nanti pertemuan keberapa, kalau ada longgar bisa kita kuliah ya. Tanggal 10 saya nggak bisa juga ya. Ya sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum saya tutup. Nanti yang tugas mandirinya, yang satu SKS-nya tugas mandiri ya. Nanti linknya saya buka. Sudah, nggak ada yang ditanyakan? Kalau yang nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri kuliahnya. Sampun Bu. Ya, oke. Baik. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya.